Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya di hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang segala apa yang mereka lakukan di bumi ini, di dunia ini. Maka di hari kiamat manusia hanya dua golongan yang disebut dengan ashabul yamin, ya, dan ashabul shimal. Dua golongan ini adalah golongan yang kalau tidak ke sorga, ke neraka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang yang timbangan amalnya itu adalah lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka ia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang diridhai. Dia akan ridho dengan kehidupan pada saat itu. Dikarenakan apa? Dikarenakan amal kebaikan yang ia lakukan selama di dunia ini akan ia dapatkan balasan dan ganjaran yang luar biasa. Dia akan merasakan bagaimana nikmatnya sorga, yang mana di dalam sorga tersebut mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ada sungai arak, ada sungai yang terbuat dari susu, ada sungai dari madu, dan ada sungai yang jernih. Dan kita ketahui bahwasanya orang yang sudah masuk ke dalam sorga tersebut, ya, maka semua apa yang ia inginkan akan ia dapatkan. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah, ya, hani'an. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berat timbangannya di hari kiamat, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam sorga dan dia akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling bahagia, karena wajah Allah hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Bahkan dikatakan oleh mufassirin ketika mereka mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Orang-orang kafir akan dihijab, akan dilarang untuk melihat wajah Allah. Maka di sini dikatakan oleh mufassirun mafhumul mukhalafah anna a'dhama ni'amil ahli al-jannah huwa an-nazar ila wajhillah, kama anna a'dhama azab ahli an-nar huwa al-hijab min an-nazar ila wajhillah. Katakan oleh mufassirin, ya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Sa'di, ketika orang-orang kafir dihijab atau dilarang atau dihalangi untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kata mufassirin, ini menunjukkan bahwasanya nikmat yang paling besar yang didapatkan oleh penduduk ahli sorga itu adalah ketika mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana azab yang paling dahsyat yang akan diterima oleh orang-orang kafir adalah ketika mereka tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang punya orang tua, ya, kita yang punya orang tua yang mungkin kalau kita bertahun-tahun kita tidak bertemu dengan orang tua kita, tentu kita sangat ingin dan kangen bertemu dengan orang tua tersebut. Bahkan kalau kita mungkin pulang kampung, salah satu kebahagiaan yang paling utama yang kita dapatkan adalah
ketika kita bisa melihat wajah orang tua kita, berjumpa dengan orang tua kita. Bagaimana tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin selama ini kita atau kaum muslimin yang berusaha untuk menahan hawa nafsunya, menahan keinginannya untuk mendapatkan dunia, mendapatkan syahwatnya dunia, untuk melakukan maksiat, tapi dia tahan semua itu bertahun-tahun lamanya. Ada yang hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ia lakukan itu semuanya demi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia tahankan atau ia lakukan hal-hal ibadah, salat di tengah malam, kemudian membaca Al-Quran, dia lawan ngantuknya, puasa di siang hari, di bulan Ramadan, ia lawan rasa lapar, rasa dahaga, semua itu. Bahkan ada yang berjuang di jalan Allah, ia korbankan jiwanya, ia korbankan hartanya, ia korbankan semuanya demi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun ia lakukan ini. Bertahun-tahun ia tunggu itu, bahkan mungkin setelah itu ia masuk ke dalam alam barzakh dan ia masih menunggu itu. Bagaimana tidak ketika di hari kiamat, pasti salah satu nikmat yang paling besar yang ia dapatkan, yang ia harapkan adalah ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Rahim, yang Wadud, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tidak ada yang lebih pengasih dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih pengasih daripada seorang ibu terhadap anaknya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini yang diharapkan oleh seorang muslim. Ini yang diharapkan oleh seorang hamba yang selama di dunia ia habiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sungguh bahagia sekali ketika seseorang di hari kiamat ia ridha kepada Tuhannya dan Tuhannya pun ridha kepadanya. Dan itu tentunya hanya bisa didapatkan dengan ikhlas dan beramal saleh selama hidupnya di dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idin nadhirah, wajah yang berseri-seri, wajah orang yang beriman, yang penuh dengan keikhlasan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat, ila rabbiha nadhirah. Mereka akan melihat kepada wajah Tuhannya, mereka akan berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang berat timbangannya di dunia. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan kebajikannya, kebaikannya di dunia, maka ia akan mendapatkan kehidupan yang ia akan puas dengan kehidupan itu. Itulah kehidupan yang di sorga. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini hanyalah sebentar sekali. Kita hanya hidup 60, 65 atau ada 40, 50, 70, 75 tahun. Hidup yang hanya sebentar inilah yang menentukan nasib kita di kehidupan yang tidak akan ada terputus-putusnya, kehidupan yang abadi yang tidak ada ujungnya. Orang yang bahagia tidak akan berujung kebahagiaannya. Orang yang kafir yang tersiksa di hari kiamat tidak akan berujung siksanya selama-lamanya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah firman hadis Rasulullah SAW, al-kayis, orang yang pintar, cerdas, mandana nafsahu, orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya, artinya tidak mengikutinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang selalu beramal, mempersiapkan amal ibadahnya untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah kematian. Carilah firman Allah Subhanahu wa taala atau aplikasikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi 'ishatir radiyah.
dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, memperkuat keimanan, keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada golongan yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan dosanya lebih banyak, ya, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka orang yang seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ummuhu hawiyah. Maka di sini ada banyak penafsiran. Yang pertama ada yang mengatakan fa ummuhu hawiyah, maka di sini adalah tempat kembali. Karena artinya dalam bahasa Arab adalah artinya ibu. Artinya tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Artinya orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Sebagaimana seorang bayi tempat kembalinya, atau seorang anak tempat kembalinya adalah selalu kepada ibu. Begitu juga orang yang ringan timbangan amal kebajikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Ada penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan ummu hawiyah di sini, yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ashur, kalimatu du'ain wahalak, sebagai bentuk kata-kata celaan, kecelakaan bagi orang yang kebajikannya lebih ringan daripada dosa-dosanya. Artinya dia akan celaka. Ada penafsiran yang ketiga kaum muslimin, yang dimaksud dengan ummu hawiyah di sini, adalah ummur ra'si wad dimag. Ubun-ubun di sini, ubun-ubun. Jadi hawiyah di sini artinya sakitah. Jadi ada yang mengatakan orang yang kebaikannya lebih ringan daripada kejahatannya, maka nanti dari kiamat ubun-ubun kepalanya akan dicampakkan, dilemparkan ke neraka. Jadi ubun-ubun kepalanya dulu sampai sebelum anggota badan yang lain ke dalam neraka. Luar biasa kaum muslimin. Hawiyah sakitah. Dalam sebuah hadis, ya, neraka itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal-hal yang biasa. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dahulu sahabat, ya, sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang luar biasa. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hal arabtum ma hada?" Apakah kalian tahu suara apa itu? Ya. Kemudian mereka atau sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tentang suara itu. Kata Rasulullah, itu adalah sakhrah, suara batu besar yang Allah jatuhkan dari bibir neraka jahanam, dari puncak dari atas neraka jahanam, kemudian 70 tahun yang lalu baru sekarang sampai, kata Rasulullah SAW. Berarti dalamnya neraka jahanam itu luar biasa. Kecepatan batu yang besar kalau dijatuhkan itu melebihi pesawat jet. Tapi 70 tahun baru sampai ke dasar. Begitu juga lah orang-orang yang khaffat mawazinuh, orang-orang yang ringan timbangannya, maka akan dijatuhkan. Berarti 70 tahun dia selama sudah tersiksa sampai, belum lagi sampai ke dasarnya. Tentunya akan lebih dahsyat lagi siksanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Api yang sangat panas, luar biasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, api yang sangat panas. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, narukum hadhihi juz'um min sab'ina min naril akhirah. Api kalian yang kalian nyalakan di permukaan dunia ini, di permukaan bumi ini baru, ya,
sebahagian daripada 70 kali lipat panasnya neraka api jahanam. 70 kali lipat berarti kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam itu 70 kali lipat dibanding ya dengan api yang ada di dunia ini. Ya mungkin kita 1 menit saja dibakar dengan api dunia itu sudah biasa, luar biasa sakitnya, bagaimana dengan di neraka jahanam yang kekal selama-lamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang di neraka itu mereka akan merasa haus sehingga mereka meminta minum. Dan ketika mereka dikasih minuman, maka belum sampai minuman itu ke mulut mereka, saking panasnya neraka tersebut, minuman tersebut, yashwil wujuh, maka sudah rontok, sudah hancur muka mereka. Dalam surah Muhammad Allah mengatakan wasuqu ma'an hamima, mereka akan diberi minum dengan air panas yang luar biasa yang bisa faqatta'a am'a'ahum, saking panasnya akan menghancurkan usus-usus mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya inilah yang akan kita lalui, pasti akan kita lalui. Mau tidak mau pasti semua kita tanpa terkecuali, baik itu orang soleh, orang jahat, para nabi atau umatnya, semua yang namanya manusia pasti akan menghadap ke satu tempat, yaitu peradilan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada saat itu cuma 2 golongan, yaitu kalau tidak ke surga, ada yang ke neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat ini hanya 2 golongan, yaitu yang ringan timbangannya atau yang berat timbangannya. Mungkin tidak disebutkan dalam surat ini orang yang bagaimana kalau timbangan amal kebaikan dan keburukannya sama, 50-50. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf di juz 8. Mereka disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Mereka disebutkan di suatu tempat, yang mana setempat apabila mereka melihat ke sebelah maka mereka melihat surga, dan apabila mereka melihat ke sebelah lagi mereka akan melihat neraka jahanam. Tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Ashabul A'raf ini walaupun kebaikan mereka dan keburukan mereka sama, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulul jannah la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kalian tidak akan bersedih. Setelah itu kalian tidak akan pernah merasakan takut lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu surat yang menggambarkan tentang hari kiamat, dan tentunya kaum muslimin masih banyak lagi surat-surat yang menceritakan dan menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat yang pasti akan satu persatu kita akan merasakan itu semua. Selamanya yang namanya kita manusia pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting dari surat ini. Yang pertama adalah bahwasanya hari kiamat itu mempunyai banyak nama, dan namanya itu tidak hanya sekedar nama, tetapi juga dia mempunyai sifat sesuai dengan apa yang disebutkan dalam nama tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya manusia di hari kiamat cuma 2. Kalau tidak ke surga, maka mereka akan ke neraka. Kemudian pelajaran selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat.
dan dikuatkan dengan surat-surat yang lain. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, neraka jahanam itu adalah neraka yang sangat dahsyat, bukan api yang main-main, tapi api yang sangat luar biasa sekali, sebagaimana disebutkan dalam hadis, 70 kali lipat panasnya dibanding dengan api dunia. Dan selanjutnya, pelajaran terakhir kaum muslimin, tentunya Al-Quran itu diturunkan adalah untuk sebagai bahan pelajaran. Jadi surat yang sudah kita pelajari ini sebagai pelajaran untuk mengingatkan kita tentang bagaimana sesungguhnya pentingnya untuk menggunakan waktu kita, menggunakan umur kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada kita sampai di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.